Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia Januarti dari kelas 11 MIPA 2. Hari ini saya akan menjelaskan materi masuknya Islam di Nusantara dan perkembangan Islam di Nusantara. Masuknya Islam di Nusantara. Sebelum agama Islam masuk di Nusantara, berbagai macam agama dan kepercayaan seperti dinamisme, animisme, Hindu, dan Buddha telah dianut oleh masyarakat Nusantara. Islam masuk ke Nusantara melalui dua jalur, yaitu yang pertama jalur utara dengan rute dari Arab, Mekah dan Madinah, Damaskus, Baghdad, Gujarat, pantai barat India, Sri Lanka hingga Nusantara. 2. Jalur selatan dengan rute dari Arab, Mekah dan Madinah, Yaman, Gujarat, Sri Lanka hingga Nusantara. Daerah pertama di Nusantara yang dimasuki Islam adalah pantai Sumatera bagian utara, lalu menyebar ke Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Kepulauan Maluku dan sekitarnya. Perkembangan Islam di Nusantara. Yang pertama, Sumatera. Daerah yang pertama dari Kepulauan Nusantara yang dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara, seperti Pasai dan Perlak. Makam Mahligai, salah satu bukti masuknya Islam di Nusantara. Kerajaan Islam pertama yaitu Samudra Pasai. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1261 Masehi di pesisir timur Laut Aceh Lok Sumawe atau Aceh Utara. Rajanya bernama Marasilu, bergelar Sultan Al-Malik As-Saleh. Beliau menikah dengan putri Raja Perlak yang memeluk agama Islam. Yang kedua, Jawa. Kapan masuknya Islam ke Pulau Jawa tidak diketahui pastinya. Namun penemuan nisan makam Siti Fatimah binti Maimun di daerah Leran Gresik yang wafat tahun 1101 Masehi dapatlah dijadikan tonggak awal kedatangan Islam di Jawa. Sejak akhir abad ke-13 Masehi hingga abad-abad berikutnya, terutama sejak Majapahit mencapai puncak kejayaannya, bukti-bukti proses pengembangan Islam lebih banyak ditemukan. Misalnya penemuan kuburan Islam di Troloyo, Trowulan, dan Gresik, juga berita Mahuan tahun 1416 Masehi yang menceritakan tentang adanya orang-orang Islam yang bertempat tinggal di Gresik. Perkembangan Islam di tanah Jawa juga dilakukan oleh para ulama dan mubalik yang kemudian dikenal dengan sebutan Wali Songo atau 9 wali. Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresi merupakan wali tertua di antara wali Songo yang menyiarkan agama Islam di Jawa Timur, khususnya Gresik, sehingga dikenal pula dengan nama Sunan Gresik. Beliau wafat pada tahun 1419 Masehi atau 882 Hijriah. Yang kedua, Sunan Ampel, yang nama aslinya Raden Rahmat, lahir pada tahun 1401 Masehi dan wafat tahun 1481 Masehi, serta dimakamkan di Desa Ampel. Yang ketiga, Sunan Bonang, yang nama aslinya Makdum Ibrahim, putra Sunan Ampel, lahir tahun 1461 Masehi dan wafat tahun 1515 Masehi. Yang keempat, Sunan Giri, yang nama aslinya Raden Paku, mendirikan pesantren di Giri, kira-kira 3 km dari Gresik. Selain itu, beliau memutuskan mubalik berdakwah ke daerah Madura, Bawean, Kangean, bahkan Lombok, Makassar, Ternate, dan Tidore. Yang kelima, Sunan Derajat, yang nama aslinya Syarifuddin, putra Sunan Ampel dan adik Sunan Bonang. Beliau berjasa dalam menyiarkan Islam dan mendidik para santri sebagai calon mubalik. Yang keenam, Sunan Gunung Jati, lebih dikenal dengan sebutan Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah. Beliau berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Jawa Barat dan berhasil mendirikan 2 buah kerajaan Islam, yakni Banten dan Cirebon. Yang ketujuh, Sunan Kudus, yang nama aslinya Ja'far Shadiq,
Beliau lahir pada pertengahan abad ke-15 dan wafat pada tahun 1550 Masehi. Untuk melancarkan mekanisme dakwah Islam, Sunan Kudus membangun masjid yang terkenal dengan Masjid Menara Kudus, yang dipandang sebagai warisan kebudayaan Islam di Nusantara. Yang ke-8, Sunan Kalijaga, yang nama aslinya Raden Mas Syahid, salah seorang wali sanga yang terkenal karena berjiwa besar, toleran, dan juga pujangga. Dalam dakwanya, Sunan Kalijaga sering menggunakan kesenian rakyat seperti gamelan, wayang, serta lagu-lagu daerah. Beliau wafat pada abad ke-16 Masehi. Yang ke-9, Sunan Muria, yang nama aslinya Raden Umar Said, putra Sunan Kalijaga. Di dalam dakwahnya, beliau menggunakan sarana gamelan serta kesenian daerah lainnya. Yang ketiga, Sulawesi. Pulau Sulawesi sejak abad ke-15 Masehi sudah didatangi oleh para pedagang muslim dari Sumatera, Malaka, dan Jawa. Menurut berita Tom Pires, pada awal abad ke-16 di Sulawesi banyak terdapat kerajaan-kerajaan kecil yang sebagian penduduknya masih memeluk kepercayaan animisme dan dinamisme. Di antara kerajaan-kerajaan itu, yang paling besar adalah Kerajaan Gorontalo, Bone, Wajo, dan Sopeng. Pada tahun 1562 sampai 1565 Masehi, di bawah pimpinan Raja Tumapadi Sikolama, Kerajaan Gorontalo berhasil menaklukkan daerah Selayar, Bulukumba, Maros, Mandar, dan Luwu. Pada masa itu, di Gorontalo telah terdapat kelompok-kelompok masyarakat muslim dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian atas jasa Dato' Ri Bandang dan Dato' Sulaimana, penyebaran dan pengembangan Islam menjadi lebih intensif dan mendapat kemajuan yang pesat. Setelah resmi menjadi kerajaan bercolok Islam, Goa melakukan perluasan kekuasaannya. Daerah Wajo, Sopeng, dan Bone berhasil ditaklukkan dan diislamkan. Yang keempat, Kalimantan. Menurut versi sejarah Kerajaan Sanggau di Kalimantan Barat, Islam sudah dianut raja pertamanya Sultan Abdurrahman pada abad ke-13. Sebelum Islam masuk, di Kalimantan Selatan terdapat kerajaan-kerajaan Hindu yang berpusat di negara Dipa dan Daha dan Kahuripan. Menjelang kedatangan Islam, Kerajaan Daha diperintah oleh Maharaja Soekarama. Setelah beliau meninggal, kedudukan raja diganti oleh Pangeran Samudra yang dinobatkan sebagai Raja Banjar. Berdasarkan Hikayat Banjar, Pangeran Samudra meminta bantuan Kerajaan Demak untuk memerangi Daha. Dengan perjanjian, apabila Kerajaan Daha dapat dikalahkan, Pangeran Samudra beserta pengikutnya bersedia masuk Islam. Dan akhirnya Kerajaan Daha dapat dikalahkan dan Pangeran Samudra beserta pengikutnya masuk Islam dan bergelar Surya Mullah. Hampir bersamaan waktunya, daerah Kalimantan Timur telah pula didatangi oleh orang-orang Islam. Yang kelima, Maluku dan sekitarnya. Antara tahun 1400 sampai 1500 Masehi atau abad ke-15, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku, dibawa oleh para pedagang muslim dari Pasai, Malaka, dan Jawa. Mereka yang sudah beragama Islam banyak yang pergi ke pesantren-pesantren di Jawa Timur untuk mempelajari Islam. Raja-raja Maluku yang masuk Islam diantaranya, pertama Raja Ternate, yang kemudian bergelar Sultan Mahrum. Kedua, Raja Tidore, yang kemudian bergelar Sultan Jamaluddin. Yang ketiga, Raja Jailolo, yang berganti nama dengan Sultan Hasanuddin. Yang keempat, Raja Bacan, yang masuk Islam pada tahun 1520 dan bergelar Zainal Abidin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.